Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawa topik mengenai permodelan struktur kanopi. Ya, terlihat seperti ini. Ya, struktur kanopi ini didesain menggunakan WF, ya, dan bentang cantilevernya adalah 4 meter menggunakan baja tarik di sini, ya, untuk mengurangi efek lendutan dan juga momen yang bekerja pada sisi cantilevernya, ya. Dan dengan seperti ini ada baja tarik di sini. Ini akan memberikan jangkauan untuk cantilever yang lebih panjang, ya, seperti itu. Baik. Di sini saya menggunakan data-data pembebanan, beban mati. Ini untuk berat konstruksi sendiri, beban hidup. Ini akibat hujan, akibat pemasangan, ya, dan lain sebagainya. Dan beban SDL akibat penutup tap, boarding, ya. Dan KIA ini adalah gempa. Saya menggunakan user coefficient. Dan WX dan WY ini adalah angin, dan saya menggunakan input secara manual. Ya. Bentangan di sini adalah 3 meter. Kita lihat, klik di sini, klik kanan, ya, geometri 3 meter. Nah, untuk gaya angin ini saya menampilkan juga akibat gaya angin WY, ya. Ini yang paling di sini adalah yang kondisi yang paling berat bagi baja sling, ya, karena akan memberikan efek gaya balik pada kanopi, ya. Karena kalau gaya ke vertikal ini sudah akan ditahan oleh baja tarik, ya, dan tentunya akan menjadi lebih aman, ya, karena adanya baja tarik tadi, konstruksi tarik ini, ya, member tarik. Tapi kalau gaya angkat, kalau terjadi gaya angkat, maka atap ini akan terangkat ke arah momen sebaliknya, ya, sementara jangkauan cantilevernya cukup besar. Nah, ini juga harus kita waspadai, ya, jangan sampai terjadi kegagalan akibat adanya gaya angkat oleh angin, ya, karena pada saat kanopi ini kan sisi terbuka, ya, struktur terbuka, otomatis efek gaya angin itu bisa terjadi secara bolak-balik, ya. Nah, itu harus kita waspadai. Baik, karena mendesain struktur cantilever seperti ini pasti akan memberikan momen yang besar pada pondasi, ya, eksentrisitas yang besar pada pondasi, juga pada base plate-nya. Oleh karena itu base plate-nya pasti kita gunakan base plate jepit, ya, tidak bisa menggunakan base plate sendi, ya, kecuali kita akan membungkus base plate tersebut dengan beton jadi semi komposit kolomnya, maka itu bisa diperhitungkan berapakah momen yang mampu ditahan oleh sistem seperti itu. Itu harus kita perhitungkan. Baik. Saya akan tunjukkan berapa besar momen yang terjadi di situ dan menghitung base plate-nya secara sederhana. Kita akan running analisis. Kanopi ini banyak sekali diaplikasikan pada kantor-kantor, ya, yang memiliki space untuk penempatan kolom dan fondasi baru yang sangat terbatas, sehingga mau tidak mau hanya punya pilihan satu kaki di salah satu sisinya. Nah, ini yang mengakibatkan konstruksi ini lebih banyak dipilih. Selain itu juga dengan konstruksi seperti ini, sisi luarnya ini bisa terbuka sehingga aman dari manuver kendaraan, ya, seperti itu. Tidak
mudah tertabrak atau tidak perlu khawatir akibat dari impact kendaraan yang akan masuk ataupun keluar dari area parkir seperti itu. Baik, nah di sini sudah selesai kita running ya. Nah, kita bisa lihat deformasinya. Kita lihat deformasi akibat P1. Ya. Nah, ini kita arahkan ke joinnya. Ya, ke arah UZ-nya minus 0,0528. Ya, di dalam satuan meter. Yang itu berarti menunjukkan setara dengan 52 mili atau 5,2 cm. Ya. Nah, ini berarti kondisi cantilever ini kanopi ini deformasinya cukup besar ya, karena 5,2 cm. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat yang di tengah 5,38 cm ya. Oke, mungkin kita ganti saja satuannya supaya tidak perlu melakukan perubahan. Kita jadikan milimeter saja. Oke. Baik, kita arahkan sekarang ya 53,8 mili ya, berarti 5,38 cm. Yaitu untuk akibat P1. Jadi akibat dead load plus live load plus SDL ya. Itu untuk pengecekan deformasi gravity. Efek terhadap deformasi akibat angin bisa kita lihat pada case WY. Kita lihat efek dari angin. Ya, ini karena tekanan ke atas ya. Kita lihat di sini, ya ini terangkat 20,47 mili. Ya. Jadi efek keangkat ke atasnya akibat gaya angin tadi 2 cm sendiri. Ya, nah ini juga 2 cm. Di sini 2 cm. Nah, ini harus kita waspadai, kita cek terhadap deformasi yang diizinkan. Jangan sampai konstruksinya bergerak terlalu ekstrim sehingga tidak nyaman dan juga merusak kondisi atau konstruksi di sekitarnya, bangunan di sekitarnya. Ya, dan juga menimbulkan bahaya bagi pengguna bangunan ini. Maka kita harus kontrol terhadap hal itu. Nah, baik. Sekarang kita akan langsung mengecek ke base plate-nya. Oke, kita cek karena di sini kita memiliki banyak kombinasi, tidak mungkin bagi kita untuk memilih salah satu sehingga kita tidak bisa memilih mana yang paling maksimal. Bisa dengan kita tambahkan envelope, tapi kita juga bisa lakukan dengan cara yang berbeda. Ya, kita klik di sini show table. Kita pilih di sini column force, ya. Kemudian klik OK. Ya, di sini satuannya masih Newton milimeter. Kita ganti terlebih dahulu sesuai dengan Excel yang kita miliki. Ini ton meter. Baik. Kita akan ubah ton meter. Klik display, show table, column force. Ya. Nah, kemudian kita copy data ini. Ya, kita buat lembar yang baru. Dan kita paste. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan memilih di sini auto filter. Kita pilih M3. Ya, nah di sini terlihat paling kecil adalah minus 1,6. Sementara yang paling besar adalah 5,1131. Kita klik. Nah, jadi di sini terlihat akibat kombinasi UD-STL20 dan UD-CON 2 memiliki distribusi momen 3 yang besar, yaitu 5,1131 ton meter. Sementara gaya aksialnya kecil, ya. Gaya tekannya hanya 2,2984 ton. Ya. Jadi kalau kita hanya memperhitungkan aksial saja, ya, dengan daya dukung tanah yang keras, misalnya tanah di lokasi tersebut keras,
ya bisa setara dengan 0,4 kg per cm persegi, maka dengan kondisi seperti ini pondasi tapak 1x1 saja cukup, ya. Tapi hati-hati, ya. Kita cek di sini momen 3-nya sangat besar, sehingga dengan lebar 1x1 kita harus cek apakah cukup untuk menerima momen sebesar ini, ya. Jangan sampai dia oke terhadap gaya aksial, tapi dia pada saat bekerja gaya angin dan lain sebagainya itu dia miring akhirnya fail, roboh seperti itu akibat kegagalan dari pondasi yang kita desain. Oke, sekarang kita akan mengecek ke base plate-nya terlebih dahulu. Ya, di sini sudah ada perhitungan angkur ya untuk base plate ya. Nah, ini silakan nanti di-download di deskripsinya, linknya ada di sana ya. Kita tinggal memilih di sini profil yang digunakan. Ya, di sini sudah banyak saya tampilkan tabelnya. Kita tinggal memilih saja. Di sini saya pilih yang WF 300 kali 150 ya. Ya. Nah, di sini sudah akan berubah secara otomatis. Begitu juga sketsanya. Dan di sini terlihat momen kapasitas yang dimiliki oleh profil tersebut. Nah, dari momen kapasitas ini 8,341, sementara yang terjadi 5,1131. Berarti kita bisa menggunakan momen kapasitas untuk menghitung base plate-nya. Sini saya pilih jepit ya, karena dia harus menyalurkan momen ya. Jadi kita harus memilih base plate yang sesuai dengan permodelan yang dilakukan ya. Jangan sampai kita memilih sendi sementara sendi hanya mampu menahan tarik tekan dan geser. Nah, ini juga akan menimbulkan kegagalan pada struktur. Hati-hati. Nah, di sini kita tinggal memilih jepit. Kita pilih mutu angkur yang ingin kita gunakan sesuai dengan yang tersedia di pasaran ya, dan kita pilih diameter 19 misalnya, maka cukup dengan 12 diameter 19 dengan susunan seperti ini ya. Baik, kita misalnya naikkan 22. Nah, susunannya seperti ini, menjadi lebih sedikit ya. Oke, dan ini sketsa ini ya bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi. Ada juga base plate jepit yang pada ujung-ujungnya terdapat 3 angkur, seperti itu ya. Nah, itu bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, karena dengan seperti ini lebih pipih ya. Akan tetapi kalau yang 3 di angkur atas dan angkur bawahnya, maka dia akan menjadi lebih kotak seperti itu ya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, demikianlah mungkin sedikit mengenai bagaimana mendesain kanopi cantilever ya, dan hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalamnya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah kewaspadaan kita dalam mendesain konstruksi bangunan sehingga meminimalisir kegagalan yang terjadi dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah yang harus kita penuhi di dalam mendesain struktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.